Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Altafiani Diansa Putri. Saya adalah seorang mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, yaitu tentang pemanfaatan media display dan realia dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dari media display dan realia. Biar lebih jelas, saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi, rekan-rekan semua, media display adalah media visual yang biasanya ditampilkan di kelas. Bisa ditempel, dipajang, atau dibawa saat pelajaran. Contohnya, seperti poster alfabet A sampai Z, gambar hewan dengan nama-namanya, atau papan informasi jadwal pelajaran. Sedangkan media realia adalah media asli atau miniatur benda sesuai materi. Siswa bisa lihat langsung dan bahkan memegangnya. Contohnya, kita bisa membawa buah asli saat pelajaran gizi, bisa aja kita bawa daun kering buat belajar bagian tumbuhan atau uang mainan buat praktik jual beli. Kenapa ini penting? Karena anak-anak SD itu masih ada di tahap belajar konkret. Jadi kalau mereka bisa lihat dan pegang secara langsung, mereka bakal lebih mudah memahaminya. Selanjutnya kita masuk. Selanjutnya adalah prinsip membuat media display. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu ide atau gagasan utama. Apa sih yang mau kita tampilkan? Nah, contohnya kalau topiknya daur hidup kupu-kupu, medianya harus menampilkan tahapan-tahapan dari telur sampai kupu-kupu dewasa. Yang kedua, kita bisa menentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi rekan-rekan, media ini tuh harus mendukung materi yang akan kita ajarkan. Contohnya, kalau tujuannya agar siswa memahami bentuk bangun datar, maka gambarnya harus fokus ke ciri-ciri masing-masing bangun. Misalnya, seperti jumlah sisinya berapa, jumlah sudutnya, dan sebagainya. Bukan asal gambar warna-warni aja. Selanjutnya, kita bisa mengenali karakteristik siswa kita dahulu. Misalnya, siswa SD itu biasanya lebih membutuhkan media yang lebih warna-warni dan simple. Contohnya, untuk siswa kelas 1 atau 2, kita bisa menggunakan gambar yang besar, warna yang cerah, dan teks yang sedikit. Yang selanjutnya kita bisa menentukan materi. Nah, di situ kita bisa ambil poin-poin pentingnya aja. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan tulisan. Contohnya, misal kita membuat poster kebersihan gigi. Nah, di situ kita menampilkan 3 sampai 5 poin pentingnya saja seperti sikat gigi 2 kali sehari atau kita bisa menggunakan pasta gigi dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada fungsi media display dan realia. Jadi yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi di sini siswa bisa jadi lebih semangat kalau ada media yang menarik. Contohnya kita bisa menggunakan poster dengan warna yang cerah dan lucu tentang cara membuang sampah. Nah, itu akan membuat siswa lebih semangat belajar tentang lingkungan hidup. Yang kedua, membantu mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Misalnya melihat langsung bentuk buah. Jadi bukan hanya lihat gambarnya aja. Contohnya, misal guru bawa buah-buahan asli ke kelas saat pelajaran cita rasa makanan. Jadi siswa bisa mencicipi dan mengomentari aneka rasa, misalnya ada rasa manis, asam, pahit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada yang menanamkan kebiasaan. Contohnya, poster tentang menjaga kebersihan kelas bisa membangun kebiasaan yang baik. Contoh, tiap hari siswa baca pesan, rapikan meja sebelum pulang dari poster yang ditempel di depan kelas. Yang selanjutnya ada sebagai dekorasi. Nah, jadi di sini media juga bisa mempercantik suasana kelas biar jadi lebih nyaman buat belajar. Contohnya, seperti hiasan dinding dari hasil karya siswa tentang tema negaraku sekaligus jadi bahan diskusi. Jenis-jenis media display. Jadi di sini ada beraneka macam jenis-jenis media display. Yang pertama ada flip chart atau kumpulan lembar kertas besar yang dibalik satu persatu. Biasanya pakai tripod di belakangnya. Contohnya, saat kita belajar tata surya, tiap lembar flip chart menampilkan satu planet dan informasi utamanya. Nah, di situ guru bisa membalik satu persatu sambil menjelaskan materi yang diajarkan. Yang kedua, itu ada papan buletin atau tempat untuk menempel karya siswa, informasi penting atau poster tema pembelajaran. Contohnya, di bulan Agustus, papan buletin berisi sejarah kemerdekaan, foto pahlawan, dan hasil puisi karya siswa bertema nasionalisme.
Yang selanjutnya ada perencanaan media display dan realia. Nah, di situ kita bisa menentukan topiknya dahulu. Nah, di situ kita bisa pilih tema yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, kalau sedang belajar tentang siklus air, maka media yang dibuat harus menampilkan tahapan, mulai dari penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang kedua, kita bisa menentukan tujuan apa sih yang ingin dicapai siswa setelah melihat media ini. Contohnya, tujuannya agar siswa bisa menjelaskan urutan daur hidup kata. Yang selanjutnya adalah menentukan sasaran. Nah, kita sesuaikan media dengan usia dan kemampuan siswa kita. Contohnya, siswa SD akan lebih cocok dengan gambar dan warna yang mencolok, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menentukan rincian materinya. Jadi, apa saja sih poin-poin penting yang harus dimuat? Contohnya, untuk topik jenis-jenis cuaca, rincian materinya bisa mulai dari cuaca cerah, mendung, hujan, dan berawan. Tambahkan juga gambar serta ciri-ciri agar memudahkan siswa dan agar siswa kita lebih mengerti tentang ciri-ciri cuaca tersebut. Kemudian kita tentukan jenis media display, apakah akan menggunakan poster, flipchart, atau gambar. Contoh, kalau kelas tidak punya papan besar, flipchart bisa jadi media yang lebih praktis. Kalau untuk pajangan jangka panjang, lebih baik kita menggunakan poster. Yang selanjutnya kita bisa menentukan susunan peragaan. Jadi bagaimana sih urutan penyajiannya agar mudah dipahami? Contoh, saat menjelaskan proses fotosintesis, susun dari gambar matahari, tanaman, air, dan CO2. Nah, hasilnya itu berupa oksigen dan glukosa. Pemanfaatan media display. Jadi, di situ kita bisa menggunakan papan tulis sebagai alat utama dalam banyak kegiatan belajar mengajar. Contohnya, guru bisa menggambar grafik suhu harian di papan saat menjelaskan cuaca. Lalu, kita bisa mengajak siswa menebak hari yang paling panas. Yang kedua, kita bisa menggunakan papan pameran atau papan peragaan. Itu tempat untuk menampilkan hasil karya siswa, informasi penting, atau media ajar lainnya. Contohnya, papan pameran berisi kolase hewan peliharaan hasil karya murid kelas 2 SD yang dipajang sepanjang tema binatang kesayangan. Selanjutnya, ada poster, gambar, foto, dan diagram. Nah, di situ bisa mempermudah pemahaman karena visual bisa langsung menarik perhatian. Contoh, foto-foto jenis tanaman obat keluarga, lengkap dengan nama dan manfaatnya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain grafis. Yang pertama ada kesederhanaan. Maksudnya di situ kita jangan terlalu ramai, fokus pada informasi pentingnya aja. Contoh, poster dengan judul besar cuci tangan 6 langkah. Lalu hanya 6 gambar kecil dengan keterangan singkat, tidak perlu hiasan berlebihan. Yang kedua ada kesatuan. Maksudnya itu semua elemen saling mendukung dan terhubung. Contohnya, jika temanya hemat energi, maka semua gambar, warna, dan tulisan harus sejalan dengan pesan itu. Jadi tidak ada gambar yang tidak relevan dengan tema hemat energi. Selanjutnya ada penekanan. Maksudnya soroti bagian-bagian penting dengan warna yang mencolok atau dengan ukuran yang besar. Contoh, judul jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu bisa ditulis lebih besar dan merah dibandingkan tulisan lainnya. Yang terakhir ada keseimbangan. Jadi tata letaknya itu harus rapi, tidak berat sebelah, kiri dan kanan atau atas dan bawah. Contoh, saat kita menaruh gambar di kiri, maka beri teks penjelasannya itu di sebelah kanan. Jangan semua gambar ditumpuk di atas dan tulisan semuanya di bawah. Pemanfaatan media realia dalam pembelajaran. Jadi yang pertama adalah pemanfaatan realia yang sudah tersedia. Maksudnya itu kita bisa menggunakan benda nyata di sekitar kita yang relevan dengan materi. Contohnya, saat kita belajar tentang sayuran, nah di situ kita bisa membawa kangkung, bayam, dan wortel dari dapur sendiri. Yang selanjutnya ada pemanfaatan realia dengan mendesain. Nah, jadi jika tidak ada benda asli, kita bisa buat benda tiruan kita sendiri. Contohnya, kita bisa membuat model miniatur gunung dan sungai dari tanah liat saat menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi. Menilai efektivitas media display dan realia. Jadi, di sini yang pertama ada evaluasi formatif.
Evaluasi formatif itu maksudnya adalah penilaian saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Tujuannya untuk melihat siswa apakah media membantu siswa memahami materi. Contohnya, setelah menampilkan poster tentang jenis-jenis cuaca, kita bisa bertanya ke beberapa siswa secara lisan. Misal, hari ini cuacanya apa ya anak-anak? Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk melihat apakah media membantu siswa mencapai tujuan akhir. Contoh, setelah rangkaian pembelajaran tema hewan dan lingkungannya, siswa diminta menggambar rantai makanan lengkap dengan penjelasan. Nah, di situ kita bisa nilai seberapa paham siswa-siswa kita tentang materi yang kita jelaskan sebelumnya. Sebagai penutup, bisa saya simpulkan bahwa media display dan realia adalah alat bantu yang sangat efektif dalam proses pembelajaran. Nah, dengan perencanaan yang matang, desain yang menarik, dan evaluasi yang tepat, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup, nyata, dan mudah dipahami oleh siswa kita. Semoga setelah mempelajari modul ini atau video pembelajaran ini, kita semua bisa lebih percaya diri dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.